Adanya dana 1 miliar rupiah di rekening tersangka pembunuhan berantai Bekasi Cianjur menguatkan dugaan motif ekonomi dalam kasus ini. Namun pembunuhan terhadap Bayu yang masih berusia balita memunculkan tanda tanya. Benarkah pelaku mengincar keturunan korban Halimah? Inilah top review selengkapnya. Inilah suasana pemakaman Siti Fatimah pada 2021 silam di Garut, Jawa Barat. Siti Fatimah merupakan tenaga kerja wanita atau TKW asal Kabupaten Garut yang tewas di kawasan perairan Bali, Surabaya. Jenazah Siti dipulangkan di kampung halamannya pada 1 Maret 2021 dan langsung dimakamkan. Kala itu keluarga merasa janggal atas kematian Siti Fatimah yang sedang bekerja di Saudi Arabia namun tewas di perairan Bali, Surabaya. Seiring waktu berjalan, keluarga baru tahu bahwa Siti Fatimah tewas dibunuh. Dalam waktu dekat akan segera dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Keluarga mengizinkan otopsi agar kasus ini terungkap sepenuhnya. Kemudian dari rangkaian pertama juga udah mencurigakan. Berangkatnya kan ke Arab Saudi, tetapi meninggal di perairan Bali, gitu. Nah, kemudian kita kan setelah pemakaman keluarga menyusuri lagi ke si ibu yang menemani keberangkatan ke Bali itu, yang dikabarkan bahwa dia itu mengaku sebagai bukan mertuanya, mengaku sebagai mertuanya. Selain Siti, satu TKW lagi yang diketahui menjadi korban pembunuhan berantai Wawon CS adalah Farida. Sebagaimana diketahui, total 9 korban dihabisi Wawon CS yang terdiri dari Wawon, Solihin alias Dullah, dan Dede. Korban dibunuh di Bekasi, Bali, dan Cianjur. 5 korban diketahui dikubur di sekitar rumah Solihin alias Dullah dan Wawon. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lubang yang memang tempat ditemukannya jasad tersebut, tepatnya di samping dari rumah Solihin ataupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kita melihat di layar kaca di sebelah sana terdapat lubang berukuran kurang lebih 60 cm dengan panjang 170 cm dan dengan kedalaman 2 meter, dan berdasarkan informasi di sanalah ditemukan 2 jasad. Dan kalau kita melihat juga di sekitar lingkungan rumah Solihin ini merupakan tempat padat penduduk, bahkan di sebelah rumahnya terdapat rumah tetangga. Namun sesuatu yang janggal di sini ketika masyarakat ataupun tetangga dari Solihin ini tidak mengetahui terkait dengan kejadian ini. Namun ketika kami tanyakan tadi terkait dengan kejadian ini, Solihin mengatakan bahwa ia menggali tanah di situ dengan dalih memperbaiki septic tank, sehingga masyarakat ataupun tetangga Solihin mempercayainya. Dan kurang lebih 100 meter dari tempat Solihin terdapat rumah Wawon. Ini juga merupakan salah satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Dan tepat di sebelah rumah Wawon terdapat 1 lubang, itu tempatnya di sebelah WC, dan di sana juga ditemukan 1 orang jasad berupa jasad anak kecil berumur 2 tahun. Dan ketika tadi kami masuk di dalam rumah Wawon tersebut terdapat 1 lubang, dan berdasarkan informasi sementara yang kami dapat bahwa lubang itu juga nanti merupakan tempat target berikutnya, yaitu istri keempat dari Wawon. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS memang kental motif ekonominya. Polda Metro Jaya mengungkap ada aliran dana 1 miliar rupiah di rekening tersangka. Uang ini diduga kuat berasal dari beberapa tenaga kerja wanita di luar negeri yang menjadi korban penipuan penggandaan uang para tersangka. Kendati begitu, turut dibunuhnya balita Bayu yang tak lain anak Wawon sendiri juga menyisakan tanda tanya tentang adanya motif lain. Kemudian terkait dengan motif kita harus dalami juga. Apakah ini hanya motif ekonomi? Tetapi kalau hanya motif ekonomi, kenapa harus ada 2 orang anak di bawah umur, balita atas nama Bayu dan juga Neng Ayu, ini yang harus dikorbankan oleh mereka. Uang yang terkumpul berapa Pak, dan untuk apa?
Adanya motif selain ekonomi bisa ditelusuri dari makam Halimah, istri tersangka Wawon yang juga menjadi korban pembunuhan berantai. Lokasinya di Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Halimah yang merupakan istri kelima Wawon yang meninggal pada tahun 2016. Polda Metro Jaya dan Polda Jabar sebelumnya sudah menghubungi pihak keluarga untuk membongkar makam Halimah guna mengurai kasus pembunuhan berantai ini. Pihak keluarga menyetujui agar kasus ini terkuak secara terang benderang. Rencana pembongkaran akan dilakukan pada Rabu mendatang. Menunggu dari keluarga Pak ya, jadi saya insya Allah mungkin untuk penggalian makam saya udah koordinasi sama keluarga, saya tinggal bikin surat pernyataan dari pihak keluarga untuk laporan ke Polda Jabar. Polda Jabar siap turun sama medisnya untuk pembongkaran makam untuk meyakinkan otopsi almarhum Halimah, kakak saya, yang mudah-mudahan lancar. Terus keluarga pengen tahu bahwa Halimah itu apakah betul sakit, apakah betul-betul dari pembunuhan sama Wawon. Halimah memiliki anak bernama Ai Maimunah yang kemudian dinikahi oleh Wawon. Pernikahan Wawon dengan anak tirinya ini memiliki dua anak, yaitu Bayu dan Ning Ayu. Bayu kemudian dibunuh dan dikuburkan di rumah Wawon, sedangkan Ai Maimunah dibunuh dengan cara diracun di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dengan demikian, 3 turunan keluarga Halimah sudah dihabisi Wawon CS. Mengenai uang 1 miliar di rekening tersangka, Polda Metro Jaya masih akan menelusuri dari mana dan kemana aliran dana tersebut. Rilis penyidik sudah menyampaikan ada nilai nominal 1 miliar. Tentu ini merupakan rekapitulasi sepanjang waktu ya, sehingga penyidik harus mendalami tentang keluar masuk keuangan pada buku rekening, sehingga untuk apa juga menentukan sejak kapan motif ekonomi ini dimulai, yang kemudian dengan motif janji-janji dengan kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uang ataupun harta lainnya yang kemudian dijanjikan untuk bisa lebih kaya, lebih sukses, yang kemudian justru hilangnya nyawa korban. Ini masih perlu pendalaman, karena nilai ini harus mendasari pada alat bukti lain, khususnya ada di buku rekening penerimaan di pelaku. Untuk sementara, kasus ini masih diselidiki Polda Metro Jaya. Bukan tidak mungkin akan terungkap temuan mengejutkan lainnya. Tunggu saja.